pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, polisi kembali berhasil meringkus pelaku penyerangan terhadap seorang pemuda hingga tewas. Hingga kini total 10 pelaku telah ditangkap polisi. Setelah berhasil meringkus 6 pelaku pengeroyokan, polisi kembali meringkus 2 orang tersangka di salah satu hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari TKP, polisi mengamankan sebuah senjata tajam jenis badik yang diduga kuat digunakan pelaku saat menganiaya korban. Usai mengamankan pelaku di hotel, polisi melanjutkan pengejaran pelaku lainnya di rumah. Di hadapan kedua orang tuanya, pelaku yang diamankan polisi mengaku turut serta melakukan penyerangan terhadap korban hingga ibu pelaku syok. Selanjutnya, para pelaku digiring ke posko Jatanras Polrestabes Kota Makassar untuk menjalani proses interogasi. Pokoknya Matunda Pak, Matunda tuh Pak, baru langsung didatangi sama Nmax putih. Baru? Langsung Mona jame-jame Pak. Pisau, tebas begitu? Iya. Terus? Sudah itu pergi semua ambil berkas, alat. Pergi serang balik Pak. Sebelumnya, sekelompok remaja di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap seorang remaja hingga mengakibatkan korban tewas akibat serangan senjata tajam. Video penyerangan tersebut terekam CCTV. Korban penyerangan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak terselamatkan. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif dibalik penyerangan yang menewaskan 1 orang korban jiwa dilatar belakangi aksi balas dendam. Hingga kini total sudah 10 pelaku yang berhasil ditangkap. Pemirsa, unjuk rasa menolak perpanjangan pemberlakuan PPKM di kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa dan aparat terlibat aksi dorong dan kejar-kejaran. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kendari berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Massa memaksa masuk ke dalam kantor Wali Kota. Petugas kemudian menghalau massa dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa bahkan saling kejar-kejaran dengan petugas. Dalam orasinya, massa menuntut pemerintah Kota Kendari menghentikan perpanjangan PPKM karena dinilai menyengsarakan rakyat kecil. Namun, berdasarkan kajian diskusi kami yang sangat panjang, kami menilai surat edaran tersebut sifatnya kontradiktif dengan masyarakat saudara-saudara sekalian. Mahasiswa berjanji akan kembali turun ke jalan jika aspirasi mereka tidak mendapat tanggapan dari wali kota. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, pemirsa, ratusan karyawan kafe, pelaku usaha dan pekerja seni di Kota Padang menggelar aksi demo seraya mengibarkan bendera putih. Massa menuntut agar tidak ada lagi razia dan menuntut pemerintah memperhatikan ekonomi rakyat. Sekitar 500 karyawan kafe, pelaku usaha dan pekerja seni berunjuk rasa menolak perpanjangan PPKM seraya mengibarkan bendera putih. Massa yang termasuk dalam aliansi masyarakat terdampak PPKM ini menggelar long march dari halaman Masjid Raya Sumatera Barat menuju persimpangan Jalan Kawasan Jamria, Padang Barat, Kota Padang. Kecil yang berusaha mencari makan di tengah kesusahan pandemi COVID-19. Lahirkanlah kebijakan pro terhadap rakyat kecil. Pertimbangkan kami ini yang setiap hari hanya mencari makan untuk hari esok. Dalam orasinya, Massa meminta pemerintah memastikan bahwa kebijakan penanganan COVID-19 juga harus memperhatikan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM. Dan juga penggiat dan PKL yang ada di Kota Padang sudah tidak tahan lagi dengan keadaan PPKM seperti ini. Mulai dari PPKM pertama, kedua, PPKM darurat, kita sudah merasakan hal-hal yang tidak mengenakan. Mulai dari saat itu, saat dirazia, ketakutan kita saat beroperasi atau melaksanakan membuka toko kita. Aksi berjalan dengan damai dan mendapat penjagaan dari kepolisian agar lalu lintas tetap berjalan lancar hingga aksi membubarkan diri.
Bendera putih juga dipasang di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Pemasangan bendera putih sebagai simbol pedagang telah menyerah dengan kebijakan PPKM yang melumpuhkan ekonomi. Puluhan bendera putih terpasang di sepanjang Jalan Malioboro. Aksi pemasangan bendera putih tersebut sebagai bentuk berkabung akibat dampak kebijakan PPKM yang membuat ekonomi mereka terpuruk. Bukan protes, himbauan ya, supaya mengerti perasaan pedagang kaki lima seperti ini, bahwa ekonomi Malioboro lumpuh total. Tidak ada pedagang, tidak ada pengunjung dan aktivitas. Bisa diartikan teman-teman pedagang menyerah gitu dengan kondisi. Iya, menyerah secara universal. Meski saat ini pedagang sudah kembali diizinkan berjualan, namun pedagang banyak yang memilih untuk tidak berjualan karena modal yang dimiliki habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, akses jalan Malioboro yang masih dibuka tutup membuat kondisi Malioboro masih sangat sepi dari para wisatawan. Sekarang lebih berat malah, sekarang diperbolehkan jualan, tapi akses jalan masih ditutup. Kan kita juga cuma membuat makanan toh, tidak bisa menjual. Para pedagang kini berharap adanya bantuan dan perhatian dari pemerintah karena kebijakan PPKM telah membuat ekonomi lumpuh. Bagaimana situasi di Malioboro, Yogyakarta saat ini? Kami sudah terhubung dengan reporter kami di Malioboro, Anissa Rizkia. Selamat malam, Anissa. Seberapa sepi saat ini kondisi di Malioboro, Anissa? Baik, pandemi COVID-19 ini berimbas pada roda perekonomian seluruh sektor, tak terkecuali yakni adalah dagang kaki lima di Malioboro. Pagi-pagi, para pedagang dan pagar-pagar pun pohon itu menjadi tempat pengibaran bendera putih maksud kami. Dan memang untuk saat ini kondisi Malioboro bisa dikatakan karena memang kita tahu bahwa banyak penutupan jalan di area atas ini dan dari para. Dan selain itu juga, Anissa dapat saya informasikan bahwasannya para pedagang kaki lima di sini mengeluhkan bahwasannya sampai hari ini mereka belum mendapatkan pendapatan atau yang mana sekitar 3.000 pedagang kaki lima yang tersebar di 11 paguyuban ini juga merasa terdampak begitu, yang memang untuk saat ini mereka boleh berjualan namun hanya sampai pukul 8 malam saja. Dapat saya informasikan bahwa memang di area pedestrian ini tak banyak pengunjung yang datang, justru malah banyak mereka yang berjualan namun tidak ada pembelinya, Anissa. Seperti itu. Baik, Anissa, saat ini dikatakan bahwa Jalan Malioboro ini dibuka tutup. Ini buka tutupnya berdasarkan apa, Anissa? Baik, untuk penutupan Jalan Malioboro ini memang merupakan peraturan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang mana dari pukul 6 sore hingga pukul 9 malam gitu, memang kendaraan bermotor tidak boleh melintasi area ini. Dan sebelum PPKM darurat itu sudah dilakukan. Namun pada saat PPKM darurat level 4 ini ada sejumlah penutupan jalan yang kami pun juga terkadang tidak mengetahui jadwal penutupannya itu dari pagi atau dari sore hari. Mereka para petugas biasanya tiba-tiba menutup jalan begitu tanpa diinformasikan sebelumnya kepada kita masyarakat Kota Yogyakarta. Seperti itu, Anissa. Baik. Anissa, hari ini adalah Jumat malam, di mana besok adalah weekend atau hari libur, di mana biasanya banyak masyarakat Yogyakarta ini menghabiskan waktu di sekitar Malioboro. Jika Anda bandingkan, Anissa, sebelum dan sesudah PPKM darurat atau PPKM level 4, seberapa besar perbedaannya? Perbedaannya justru ini saya bisa katakan bahwa Malioboro yang merupakan magnetnya Kota Yogyakarta, apabila weekend itu selalu ramai, setiap zona ini kan di sini ada 4 zona begitu yang diberlakukan oleh pemerintah semenjak pandemi COVID-19 ini. Setiap zona pun tidak ada pengunjung sama sekali, bisa saya katakan. Bahkan penurunan omset para pedagang pun tadi saya sempat berbincang dan sejumlah pedagang menuturkan bahwa mereka
turun hingga 80% pendapatannya di masa PPKM ini. Bahkan mereka juga bersyukur apabila mendapatkan balik modal begitu untuk makan saja sudah bersyukur, dan mereka sampai hari ini pun membuka lapak itu tidak berharap lebih begitu, karena memang jumlah kunjungan sampai hari ini pun sangat minim sekali, Anissa. Dari informasi yang kami terima bahwa banyak lapak dan juga banyak toko di Malioboro ini yang terpaksa dijual oleh pemiliknya, benar? Betul sekali, Anissa. Saya sempat tadi mengitari area kawasan Jalan Malioboro, setidaknya ada sekitar 10 ruko begitu yang dijual maupun ada juga yang disewakan. Saya sempat juga bertanya kepada sejumlah pemilik ruko ini, dan memang mereka menjual karena memang mereka harus membayar tunggakan pinjaman di bank, kemudian ada juga yang mereka harus membayar karyawannya, mereka tidak bisa bertahan lagi untuk dapat mempertahankan usaha mereka seperti itu. Jadi menjual ruko mereka ini adalah solusi terakhir yang dapat mereka lakukan seperti itu, Anissa. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali, Anissa. Pemirsa, tren corona turun, Presiden Joko Widodo anggap lockdown tidak jamin selesaikan masalah. Informasi selengkapnya usai jeda.